Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahimah Rahmita, guru SMK Negeri 1 Baso, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang budaya positif di SMK Negeri 1 Baso. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SMKN 1 Baso beserta jajaran, selanjutnya kepada Kepala TU beserta staf, selanjutnya kepada narasumber kita yang akan memberikan materi pada hari ini, dan juga Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Sebelum memulai acara, izinkanlah saya memperkenalkan diri, yaitu saya Nada Nazifah selaku pembawa acara pengibasan budaya positif oleh CGP Angkatan 11. Untuk acara ini akan dibuka oleh Kepala Sekolah SMK N1 Baso yang diwakili oleh Ibu Vivi Andreni SP. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini guna mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif dari rekan-rekan kita calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Agam. Salawat beriringan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu peserta kegiatan pengimbasan budaya positif calon guru penggerak Angkatan 11. Kesempatan ini kita akan mendengarkan nanti bagaimana ibu-ibu rekan-rekan calon guru penggerak kita akan menyampaikan mengenai apa itu budaya positif, bagaimana cara penerapan keyakinan kelas di dalam kelas, dan bagaimana cara kita nanti bisa mengikuti semua apa yang sudah mereka pelajari dalam materi guru penggerak ini. Dan harapan saya kita juga bisa mengikuti semua yang sudah mereka lakukan ini, dan suatu saat nanti Bapak Ibu yang mungkin belum menjadi guru penggerak untuk periode yang sekarang, untuk periode di masa yang akan datang kita akan mempunyai kesempatan juga untuk menjadi guru penggerak dan menggerakkan sekolah kita sebagaimana dengan semboyan guru penggerak, yaitu mulai dari bergerak, tergerak, kemudian menggerakkan. Nah, mungkin itu saja sambutan dari saya. Selamat mengikuti kegiatan pengimbasan ini dan semoga kita mendapatkan manfaatnya. Akhir kata saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyampaian materi budaya positif oleh Ibu Rahimah Rahmita, Eskom Mkom. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu peserta pengimbasan budaya positif di guru penggerak Angkatan 11 ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini. Terus selawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena telah mengangkat derajat manusia dari alam jahiliyah ke alam berilmu pengetahuan seperti saat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan, memberikan materi terkait dengan budaya positif di sekolah. Perkenalkan, nama saya Rahimah Rahmita Eskom Mkom yang akan memberikan materinya. Budaya positif. Nah, di sini tujuan dari pengimbasan budaya positif itu ada 6 tujuan ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menerapkan budaya positif, di mana kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi siswa untuk tumbuh dan berkembang. Terus yang kedua, untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman dan menyenangkan bagi semua anggota komunitas di sekolah. Terus yang ketiga, membudayakan disiplin diri. Nah, di sini seluruh komunitas sekolah akan lebih terbiasa untuk berdisiplin gitu. Terus yang keempat, meningkatkan kualitas hubungan antar pribadi.
Yang kelima, tujuan dari pengimbasan ini yaitu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, yang keenam, mengembangkan karakter. Dari karakter siswa itu akan dikembangkan jadi lebih baik lagi. Nah, dengan menerapkan budaya positif ini diharapkan yaitu untuk siswa itu akan merasa lebih bahagia, merasa lebih termotivasi, dan juga lebih percaya diri dengan adanya budaya positif ini. Terus selanjutnya untuk guru, di sini guru mengurangi beban kerja, bisa mengurangi beban kerja guru. Kenapa seperti itu? Dalam mengelola kelas dan bisa lebih fokus pada pembelajaran. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena motivasi dari siswa untuk belajar berarti guru itu sudah terlanjur, udah bisa lebih mampu, bisa lebih santai karena siswa otomatis sudah termotivasi gitu. Terus selanjutnya untuk sekolah. Nah, di sini sekolah meningkatkan reputasi sekolah dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Nah, di sini karena siswa sudah termotivasi, gurunya juga sudah lebih baik sehingga reputasi sekolah bisa lebih ditingkatkan lagi. Nah, kita masuk ke budaya positif itu. Kita harus tahu apa itu budaya positif. Nah, budaya positif yaitu suasana atau iklim di sebuah lingkungan, dalam hal ini adalah sekolah, yang dicirikan oleh nilai-nilai, norma, dan perilaku yang mendukung pertumbuhan. Nah, perkembangan, kesejahteraan semua anggota komunitas di sekolah. Terus di lingkungan ini setiap individu merasa dihargai, merasa lebih aman, dan merasa termotivasi untuk menciptakan potensi terbaiknya. Itu yang budaya positif. Nah, di budaya positif itu ada beberapa yang perlu kita pahami. Ada 7 ya yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Yang ketiga posisi kontrol. Yang keempat disiplin positif. Yang kelima ada kebutuhan dasar. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Kita akan bahas ini satu persatu agar lebih memahami, agar kita bisa lebih menerapkan budaya positif ini di sekolah. Jadi kita harus pahami ini, yang 7 ini semuanya satu persatu. Apa ciri-ciri budaya positif itu? Nah, di sini budaya positif itu di dalam lingkungan sekolah, yaitu kita bisa saling menghargai. Komunitas sekolah itu saling menghargai, guru menghargai sesama guru, siswa menghargai gurunya, siswa dengan siswa. Nah, di sini saling menghargai. Terus berikutnya ada kerjasama. Nah, guru itu bisa saling berkolaborasi untuk membentuk karakter siswa agar lebih baik. Nah, perilaku positif, siswa akan lebih banyak berperilaku positif di sini. Nah, komunikasi terbuka, kita bisa berkomunikasi terbuka sesama komunitas sekolah. Berikutnya lingkungan belajar yang aman. Nah, ini yang paling penting. Jika lingkungan belajar kita aman, ya otomatis kemampuan siswa akan lebih naik, akan lebih bagus lagi. Oke, lanjut kita langsung ke manfaat budaya positif itu. Apa manfaat budaya positif? Ada 5 dari manfaat budaya positif itu. Sebenarnya ada banyak. Cuma saya ambilnya yang kita pahami, yang mudah kalau banyaknya itu saya rasa cukup banyak ya. Yang pertama yaitu meningkatkan prestasi akademik. Yang kedua, meningkatkan disiplin. Nah, di sini siswa akan disiplin. Kalau terbiasa berbudaya positif, otomatis siswa itu akan disiplin. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan emosional siswa. Nah, berikutnya yaitu membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa. Selanjutnya yaitu menurunkan tingkat perilaku negatif. Nah, siswa yang terbiasa berperilaku negatif, nah di sini akan dikurangi, akan berkurang karena kita terbiasa berbudaya positif di sekolah. Ini dari yang 7 tadi, apa yang harus kita pahami untuk menerapkan budaya positif itu? Nah, ini salah satunya yaitu perubahan paradigma belajar. Bagaimana perubahan paradigma belajar itu? Nah, di sini ada 2 poin ya Bapak Ibu semuanya. Yaitu perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respons menjadi teori kontrol. Terus yang kedua, pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi.
sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya, yaitu untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan. Itu perubahan paradigma. Selanjutnya berdasarkan filosofi KHD ya, Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Berikutnya, maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat menciptakan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini anak itu dibiarkan berkembang berdasarkan kodratnya. Kalau anak itu terbiasa dengan teknologi, dibiarkan dia berkembang sesuai jalan teknologinya. Kalau di sini anak itu berkembang di daerah kita Padang Taro, itu berbeda cara perkembangannya dengan yang ada di Bukit Tinggi. Nah, seperti itu. Jadi siswa kita kalau di filosofi KHD ini, anak itu, siswa itu dibiarkan berkembang sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam, kodrat zaman juga. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke yang lainnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Asril, saya mengajar bidang studi pendidikan agama Islam. Ingin sedikit bertanya kepada Ibu. Pertanyaan saya, tadi saya kurang memahami tentang apa itu perubahan paradigma belajar, sehingga saya kurang mencerna dengan baik. Oh ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa dari Bapak Asril. Pertanyaannya yaitu tentang perubahan paradigma belajar ya Bapak. Nah, kalau di dalam pemahaman saya tentang perubahan paradigma belajar, ini jelas pergeserannya, yaitu dulu kan pembelajaran kita teacher center. Ya, berpusat pada guru ya, semuanya apa kata guru. Nah, kalau sekarang di filosofi KHD ini lebih ke student center. Kenapa? Siswa lebih ke mengeksplor kemampuannya, seperti itu. Nah, itu perubahan paradigma. Kalau dulunya biasanya catat buku sampai habis, kalau sekarang kita berikan kasus, siswa yang menyelesaikannya. Mungkin seperti itu. Cara belajar tadi kan menggunakan dari Kurtilas. Iya. Kurtilas itu kan semua dari guru. Mencatat buku sampai habis kan itu Kurtilas. Ya, itu salah satu untuk perubahan paradigma, itu salah satu pemahamannya. Gitu. Fasilitator saja. Iya. Dan diberikan kebebasan untuk murid untuk belajar. Silakan Bu Wet. Boleh menambahkan sedikit dari komentar Bapak Asril tadi. Perkenalkan, saya Wetria, saya guru akuntansi keuangan. Jadi saya menanggapi yang ditanyakan oleh Pak Asril tadi, Bu. Bahwasannya perubahan paradigma belajar itu tidak hanya tergantung di Kurtilas, Pak. Tadi Bapak menyebutkan Kurtilas. Sebenarnya Kurtilas itu juga sudah merubah paradigma dari teacher center ke student center, tapi mungkin belum merubah paradigmanya, masih sebatas dari penerapan kurikulumnya. Tetapi ini kita lebih orientasinya kepada si pendidik sendiri. Jadi paradigma berpikir pendidik itu. Nanti kita lebih lanjut akan membahasnya mungkin ya Ibu. Mungkin itu saja tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wet untuk tanggapannya, dan itu memang benar sekali ya, kalau perubahan paradigma itu tidak hanya di Kurtilas aja, tapi sebelum itu sebenarnya sudah ada gitu. Disiplin positif ini ada pendekatan yang membangun karakter tanpa menghukum. Itu disiplin positif. Nah, terus pendekatan disiplin positif ini bukan berarti lepas tanpa kontrol, namun dia ada kebebasan, namun ada kontrol-kontrolnya di situ. Nah, di sini ada beberapa perbedaan ya, disiplin positif dengan yang bukan disiplin positif. Kalau bukan disiplin positif yaitu permisifisme. Yang kedua yaitu membiarkan anak melakukan apa saja. Jadi kita biarkan saja anak mau mengerjakan apa saja, seperti itu. Terus tidak ada aturan, tidak ada batasan, dan tidak ada harapan.
Berikutnya ada reaksi spontan atau alternatif pengganti hukuman. Nah, itu yang bukan disiplin positif. Sedangkan yang disiplin positifnya ada beberapa poin. Pertama, solusi jangka panjang yang akan membangun disiplin diri anak. Itu disiplin positif itu. Berikutnya, komunikasi yang jelas tentang harapan ataupun batasan. Hubungan saling menguntungkan antara pengasuh anak yang menghargai kondisi anak. Berikutnya, mengajar anak keterampilan sepanjang hidup. Terus meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan. Berikutnya yaitu keramahan, empati, HAM dan kesopanan. Nah, itu disiplin positif. Nanti kita akan jelaskan satu persatu di sini. Disiplin positif dengan hukuman. Ada apa perbedaannya? Nah, di sini ada pendekatan ya. Pendekatan disiplin positif, ada pendekatan hukuman. Disiplin positif, kalau yang sekarang kita mengembangkannya disiplin positif. Kalau yang biasa kita lakukan dulunya yaitu memberikan hukuman. Nah, kira-kira yang pernah Bapak Ibu lakukan apa? Untuk biasanya ke siswa itu. Bisa mungkin ada yang mungkin Bapak Ibu yang memberikan satu contoh? Ya, Bima. Silakan Bu Wet. Sepertinya saya menanggapi perilaku negatif anak dengan cara yang kasar, itu saya sering lakukan, Bima. Berarti saya selama ini menggunakan pendekatan hukuman. Ya, kalau pendekatan hukuman jelas kita berbicara yang kasar kepada siswa, itu jelas itu udah masuk hukuman. Terus membuat siswa malu, terus memberikan siswa hukuman tanpa bertanya dulu kepada siswa itu apa yang mereka lakukan. Mereka punya alasan sebenarnya. Nah, kalau seandainya kita melakukan disiplin positif, terbiasa berdisiplin positif itu, kita harus yang pertama kita lakukan sebagai guru yaitu bertanya, kenapa siswa itu melakukan kesalahan? Mereka pasti punya alasan. Nah, dari alasan itu kita nanti bergerak untuk membenarkan atau menyalahkan. Kita tidak menyalahkan ya, kita mengarahkan siswa untuk berbuat positif gitu. Nah, berdasarkan kesalahan mereka, rupanya kesalahan mereka ini tidak sesuai dengan ajaran yang ada, dengan aturan kita gitu, dengan keyakinan kelas yang kita buat. Nanti kita arahkan siswa itu untuk memperbaikinya, seperti itu. Masih ada Bapak Ibu yang mau? Kita lanjut. Oke, kita lanjutkan. 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini yang harus kita pahami untuk menerapkan disiplin positif di sekolah, kita juga harus paham 5 kebutuhan dasar di manusia itu. Apa itu 5 kebutuhan dasar? Nah, ini. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebutuhan kekuasaan dan penguasaan. Yang keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan. Yang kelima kebutuhan akan kesenangan. Kita akan ulas satu persatu. Kira-kira untuk kebutuhan bertahan hidup ini apa contohnya Bapak Ibu? Ya, makan. Apalagi? Makan, minum, tempat tinggal. Nah, ya, itu kebutuhan bertahan hidup itu, agar kita bisa lebih nyaman. Kebutuhan bertahan hidup yaitu mencakup kebutuhan akan makanan, akan air, tempat tinggal dan keamanan. Nah, di sini terus dalam konteks budaya positif itu menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, mendukung bagi semua individu. Misalnya di sekolah, kita memastikan bahwa setiap siswa merasa aman dan terlindungi. Hal ini akan mendorong mereka untuk belajar dan berpartisipasi aktif. Aman dan terlindungi itu apa contohnya? Mereka terbebas dari bullying. Mereka terbebas dari tekanan-tekanan dari luar. Berarti kita pastikan seperti itu. Merdeka belajar. Ya, merdeka belajar. Nah, lanjut, kita kebutuhan akan kasih sayang. Kira-kira apa Bapak Ibu? Perhatian orang tua. Kita coba lihat. Nah, di sini mereka juga merasa dicintai oleh orang tuanya, oleh gurunya, oleh teman-teman, dihargai, menjadi bagian dari kelompok misalnya.
Terus dalam konteks budaya positif ini berarti membangun hubungan yang kuat, saling menghormati dan inklusif. Misalnya di tempat kerja, tim yang solid dan saling mendukung akan menciptakan lingkungan yang positif dan produktif. Nah, di sini kolaboratif lebih diutamakan. Kita bekerja sama dalam satu tim. Nah, di situ akan mendukung rasa peduli dan rasa diterima ya. Lanjut, kita kebutuhan kekuasaan dan penguasaan. Ini bukan tentang dominasi ya, kalau kekuasaan dan penguasaan itu, tapi lebih ke merasa kompeten dan mampu. Nah, di sini kalau dimasukkan ke dalam budaya positif, yaitu memberikan kesempatan kepada individu untuk mengembangkan kemampuan mereka dan mengambil tanggung jawab. Nah, misalnya di sekolah, memberikan tugas yang menantang dan memberikan umpan balik yang konstruktif akan membantu siswa merasa berdaya. Kira-kira apa contohnya? Tugas kelompok, mungkin menunjuknya sebagai ketua kelompok, mungkin itu seperti itu, Bu. Ya, bisa. Itu menunjukkan kekuasaan dan penguasaan ya. Misalnya ada kalau di dalam proyek misalnya seperti ini, kita ada berikan sebuah kasus. Nah, di kasus itu kita tunjuk satu orang yang punya kemampuan mungkin, nanti siswa yang punya lebih itu kita jadikan dia motor untuk menggerakkan teman-temannya. Nah, itu bisa kita berikan itu. Jadi lebih ke kalau di metode pembelajaran ke teman sebaya, tutor teman sebaya, bisa seperti itu. Lanjut, kita kebutuhan akan kebebasan. Nah, di sini kita semua menginginkan kebebasan dan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Dalam konteks budaya positif di sini, yaitu memberikan ruang bagi individu untuk berekspresi, mengembangkan diri. Misalnya di keluarga, memberikan kebebasan kepada anak untuk membuat keputusan misalnya. Terus yang sesuai dengan usianya. Di sini akan membantu individu itu mandiri. Kalau kita contohkan, misalnya kebebasan untuk kapan dia belajar. Nah, kalau anak di rumah misalnya kita, karena saya pribadi juga seperti itu, membiarkan mereka kapan mereka belajar. Jadi saya tidak menuntut si anak itu untuk harus belajar di jam ini, harus istirahat di jam ini, tidak. Tapi lebih ke mengarahkan anak itu untuk kapan dia nyamannya belajar. Kadang mereka nyamannya belajar pulang sekolah. Ya udah, kita biarkan pulang sekolah. Kita tidak, kan ada beberapa orang tua mungkin ya di sini memaksa pulang sekolah harus belajar dulu, nanti baru istirahat. Ada beberapa seperti itu. Nah, kalau di sini kita memberi kebebasan kepada anak itu untuk belajar sesuai kemauannya. Kadang kalau anak saya yang pertama dan yang kedua biasanya belajarnya itu beda itu. Kalau yang pertama dia itu belajar non-stop sampai semua materi full selesai. Kalau yang kedua dia itu lebih banyak main. Jadi belajar sebentar agak 10 menit, 15 menit. Dia main, mau nonton, mau ngapain gitu. Nanti ingat lagi, belajar lagi. Seperti itu. Jadi kita beri kebebasan seperti itu. Lanjut. Kebutuhan akan kesenangan. Untuk di dalam konteks budaya positif, yaitu menciptakan lingkungan. Berarti menciptakan lingkungan untuk menyenangkan dan merayakan keberhasilan. Nah, biasanya Bu Wet ini kalau udah berhasil, sukses, melakukan sesuatu, perayaan. Biasanya beli teh botol ya Bu Wet. Itu biasa, selebrasi biasanya itu kalau Bu Wet. Tapi tidak Bu Wet aja, kayaknya semua guru seperti itu, semua kita. Ada yang selebrasinya cuma tepuk tangan aja karena senang, ada. Yang kalau Bu Wet biasanya beli teh botol itu. Minum teh botol. Ngapain nih Wet? Bu Wet ini lagi selebrasi karena udah selesai mengerjakan ini, seperti itu. Nah, dengan memahami kebutuhan dasar manusia akan dapat membantu kita. Dengan memahami kebutuhan dasar, maka kita akan terbantu dalam 4 ini. Yang pertama, membangun hubungan yang lebih baik. Selanjutnya, mengelola konflik. Berikutnya, meningkatkan motivasi. Nah, di sini juga menciptakan lingkungan yang positif. Nah, kira-kira di antara poin ini di sekolah kita sudah enggak semuanya?
Bapak Ibu? Sepertinya Belum. Yang mana yang belum? kira-kira kalau yang belumnya di mana? Jadi nanti kita bisa meningkatkan Motivasi yang meningkatkan motivasi. Terbukti dengan siswa yang datang terlambat, ya masih banyak ya siswa yang datang terlambat di sekolah kita. Nah, di sini dengan kita biasakan menerapkan budaya positif, nanti semoga ke depannya motivasi belajar siswa itu lebih bisa ditingkatkan lagi. Di sini ada yang harus kita pahami juga untuk meningkatkan budaya positif, yaitu ada 5 posisi kontrol. Apa itu 5 posisi kontrol? Nah, di sini ada posisi penghukum. Guru sebagai posisi penghukum. Berikutnya ada posisi pembuat rasa bersalah. Nah, selanjutnya ada sebagai posisi teman. Guru itu sebagai posisinya sebagai teman. Selanjutnya sebagai posisi pemantau. Nah, yang paling bagus itu adalah posisinya sebagai manajer. Nah, di sini ada video ilustrasi yang mungkin bisa kita tonton ya Ibu-ibu. Nah, dari sini nanti kita bisa memahami seperti apa 5 posisi kontrol itu. Kita akan lihat video ya Ibu-ibu, Bapak-bapak semuanya. Dari video ini semoga bisa menambah pengetahuan kita. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum
adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30
pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Kita sudah sama-sama melihat video tadi, Bapak Ibu semuanya. Kira-kira posisi kontrol, 5 posisi kontrol itu, yang mana yang sudah kita lakukan? Atau yang biasa kita lakukan? Sebagai siapa? Mungkin ada Ibu Dian? Ya, silakan Bu Dian. Saya pribadi, Bu, terkadang saya
Di posisi membuat rasa bersalah juga pernah, posisi teman juga pernah. Yang susah sih yang manajer, di bawah manajer tadi terkadang yang pemantau. Yang pemantau itu, Bu. Yang paling sering itu posisinya Pemantau sama teman, dua itu. itu yang paling apa? Iya, Bu. Nah, dari ilustrasi tersebut kita mungkin punya beberapa dampak. Kita akan bahas kalau masing-masing itu. Nah, posisi yang terbaik itu sebenarnya manajer ya. Nah, di sini ada beberapa ciri-cirinya. Kalau jadi manajer yaitu membimbing siswa untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka, membantu siswa untuk menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Nah, kita tadi lihat ada di ilustrasi yang terakhir itu, posisi gurunya sebagai manajer. Jadi dimunculkan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat ya, pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, nanti siswa menjawabnya dengan melakukan solusinya. Udah ada langsung solusinya. Jadi kita menuntut siswa hanya solusi yang dimunculkan oleh diri siswa itu sendiri gitu. Nah, dampaknya apa? Di sini ada membangun hubungan yang positif dan saling menghormati, mendorong siswa untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu salah satu dampaknya, dampak positif ya. Contohnya apa? Membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahan. Nah, untuk ilustrasi terakhir itu jelas ibu gurunya memberikan kesempatan untuk siswa merubah dirinya dengan cara menyetel alarm agar tidak terlambat ke sekolah. Nah, dibantu oleh siapa yang membantunya? Ada kakaknya sama ibunya, seperti itu. Nah, untuk menerapkan budaya positif ini ada segitiga restitusi. Di sini ada beberapa tahapan untuk segitiga restitusi. Sebelumnya kita pahami dulu apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah model pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan setelah terjadinya kesalahan. Model ini menjadikan bagian dari budaya positif, di mana fokusnya tidak hanya pada hukuman, tetapi juga pada pembelajaran dan pertumbuhan. Itu segitiga restitusi. Nah, di sini ada tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, ada tahapan menanyakan keyakinan. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas yaitu menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membangun kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran itu sendiri, dan yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap individu berupaya memenuhi kebutuhan tertentu dengan memvalidasi kesalahan. Nah, kita memberikan ruang bagi individu itu untuk jujur mengenai perasaannya. Nah, kalau di ilustrasi tadi yang dari manajer tadi, kita coba mulai dari sini, menstabilkan identitas. Berarti di sini menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, tadi identitas gagalnya yaitu gurunya bertanya kenapa bisa terlambat. Jadi anaknya terlambat. Nah, digeser ke identitas sukses. Caranya gimana? Nah, guru itu bertanya apa yang harus dilakukan oleh si Naren itu. Seperti itu. Validasi tindakan yang salah. Dan di sini memvalidasi kesalahan. Memvalidasi kesalahan bisa kita contohkan seperti ini. Misalnya siswa itu datang terlambat ke sekolah. Nanti kita validasi tindakan yang salah itu, mungkin kita bisa bicara seperti ini. Ibu sering juga datang terlambat, sering juga bangun kesiangan karena siswa itu bangun kesiangan, misalnya bangun kesiangan karena main game misalnya. Nah, kita juga membilangnya seperti ini ke siswanya. Ibu juga pernah bangun kesiangan atau juga main online, ya. Jadi kita memposisikan diri kita sama dengan si siswa gitu. Iya, seperti itu. Jadi kita posisikan, walaupun kita tidak melakukan hal itu, tapi kita posisikan diri kita seperti diri siswa itu. Ya, jadi itu akan membangun kejujuran siswa kepada kita. Kenapa mereka terlambat?
Nah, misalnya karena main game, akhirnya sampai larut malam, akhirnya mereka terlambat bangun, ya jelas dia akan terlambat datang ke sekolah, seperti itu. Nah, menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita tanyakan kepada siswa itu beberapa pertanyaan. Mungkin Bu Wet bisa bantu apa contoh pertanyaannya? Berarti kita mengkonfirmasi tentang keyakinan kelas mereka yang sudah mereka buat sebelumnya. Ya, kita tanyakan dulu. Kalau mereka datangnya terlambat, keyakinan kelas mana yang mereka langgar? Bisa seperti itu. Sebelumnya kita sudah bertanya dulu kepada siswanya, kenapa mereka terlambat? Kenapa dia terlambat? Karena sebabnya apa? Terus nanti kita tanyakan lagi kira-kira keyakinan kelas. Karena tadi kan kita tidak memakai hukuman ya, tapi lebih ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang mereka langgar? Nanti siswa itu akan menjawab. Nah, dari jawaban mereka itu, mereka yang mencari solusi sendiri dari permasalahan mereka. Dari kenapa mereka terlambat, jadi di apa misalnya seperti ini siswa itu. Kalau kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Itu pertanyaan kita. Nah, nanti siswa itu akan menjawab, disiplin dan rasa tanggung jawab, misalnya seperti itu. Nah, gimana cara kamu munculkan disiplin dan rasa tanggung jawab itu? Nanti siswa akan menjawab lagi, seperti itu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sebenarnya kalau dulunya keyakinan kelas itu namanya peraturan. Ya, peraturan kelas, tapi lebih kalau keyakinan kelas ini kita akan memunculkan pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif dan disepakati bersama oleh seluruh warga sekolah. Keyakinan kelas ini merupakan salah satu bentuk disiplin positif yang dapat diterapkan untuk membangun budaya positif di kelas. Nah, keyakinan kelas ini kalau sebenarnya peraturan, tapi kalau peraturan itu kalau dilanggar ada hukumannya. Kalau keyakinan kelas, siswa itu yang mencari konsekuensinya. Apa konsekuensi yang kalau mereka melanggar datang terlambat, nah ini konsekuensinya seperti itu. Tapi lebih ke hal yang positif. Seperti itu, ada beberapa pernyataan. Misalnya contoh pernyataannya, ada mungkin Bapak Ibu yang mencoba pernyataannya yang Bapak Ibu tahu, contoh dari pernyataan-pernyataan universal terkait keyakinan kelas. Nah, di sini ada tadi pertanyaannya. Kalau keyakinan kelas itu contohnya, silakan. Tidak jatuh ke hukuman. Jadi mereka sudah meyakini kalau yang mereka lakukan itu hal yang baik, seperti itu. Jadi kalau mereka melanggar, berarti mereka sudah melanggar keyakinan kelas gitu. Konsekuensinya berarti kelasnya kotor, seperti itu. Nah, misalnya datang terlambat, konsekuensinya ya mereka tidak belajar, seperti itu. Ada ciri-ciri keyakinan kelas ini. Yang pertama yaitu abstrak. Bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, di sini kalau peraturan lebih rinci dan konkret. Tapi kalau keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak. Ya. Keyakinan kelas lebih merupakan prinsip atau nilai-nilai yang ingin diwujudkan dalam kelasnya. Jadi masing-masing kelas itu berbeda keyakinan kelasnya. Misalnya kelas A, ini keyakinan kelas yang mereka terapkan. Di kelas B, ini lagi yang diterapkan oleh kelasnya, seperti itu. Sedangkan peraturan kelas itu lebih spesifik dan lebih mengikat. Nah, kenapa kita tidak menggunakan peraturan? Karena lebih spesifik dan mengikat. Jadi anak itu merasa terbebani kalau kita pakai peraturan. Tapi kalau keyakinan berarti memang udah dari dalam diri mereka itu berbuat seperti itu. Lanjut, universal. Nah, di sini keyakinan kelas itu bersifat universal sehingga dapat diterapkan di semua kelas. Terlepas dari latar belakang suku, agama, budaya dan gender. Jadi kita sesuaikan ya dengan keinginan siswa itu tanpa kita tanpa terikat dengan agama yang sara itu. Lanjut, positif. Nah, di sini keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk kalimat positif sehingga mendorong warga kelas untuk melakukan tindakan-tindakan yang positif. Nah, kira-kira
boleh nggak kita bilang, misalnya kita di ruangan ini tidak boleh merokok. Nah, kita buat dilarang merokok. Itu kalimat positif atau negatif itu? Kira-kira Bapak Ibu? Dilarang, negatif. Negatif. Jadi kalau seandainya kita jadikan kalimatnya positif tentang masalah rokok itu, kalau di labor kan ada aturannya dilarang merokok. Nah, kira-kira apa kalimat positifnya kalau untuk itu? Ya, itu salah satu kalimat positifnya. Ruangan bebas asap rokok, kawasan bebas rokok. Nah, seperti itu. Jadi kalimatnya itu kalimat positif. Ada nanti ada aturan. Kalau aturan kan dilarang terlambat. Jangan terlambat, seperti itu. Itu kalimat negatif. Kalau untuk keyakinan kelas, kita harus membuatnya dalam bentuk kalimat positif. Seperti itu. Nah, di sini ada manfaat keyakinan kelas. Manfaat keyakinan kelas. Nah, di sini ada yang pertama yaitu menciptakan lingkungan kelas yang positif dan nyaman bagi semua warga kelas. Otomatis kalau kita membuat keyakinan kelas, suasana kelas jelas lebih positif ya. Lebih nyaman, lebih kondusif, lebih terkendali karena keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas itu kita tidak paksakan. Kita diskusi dengan siswa itu. Guru, siswa dan semua yang ada di dalam itu diskusi. Maunya keyakinan kelasnya seperti apa? Seperti itu. Jadi menciptakan, kalau sudah diskusi, udah dari keinginan siswa, otomatis suasana belajarnya lebih aman ya, lebih kondusif, lebih nyaman. Siswa pun merasa tidak merasa terpaksa untuk mengikuti keyakinan kelas itu. Berikutnya yaitu yang kedua, membantu warga kelas untuk memahami nilai-nilai positif yang diharapkan dan diwujudkan siswa di dalam kelas. Membantu warga kelas untuk memahami nilai-nilai positif. Berarti nilai-nilai positif seperti apa yang akan kita wujudkan di dalam kelas. Nah, di sini siswa yang akan mengutarakannya. Selanjutnya yang ketiga, membantu warga kelas untuk mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Mereka sudah punya keyakinan kelas sendiri, jadi kalaupun ada permasalahan, mereka mengacu ke keyakinan kelas yang sudah mereka buat itu. Nah, keyakinan kelas ini bisa diganti nanti sesuai kebutuhan. Kalau mereka, rupanya keyakinan kelas yang ini kurang, ditambahnya lagi, agar nanti semuanya bisa mereka lakukan. Boleh seperti itu. Lanjut yang keempat, membantu warga kelas untuk menyelesaikan konflik secara positif. Berarti apapun konfliknya, misalnya mereka ada peraturan kelasnya menjaga tata tertib atau saling menghargai misalnya. Nah, dari penyampaian barusan yang sudah saya berikan materinya, yaitu tentang budaya positif itu, yang perlu kita tekankan yaitu penerapan budaya positif itu di sekolah seperti apa. Nah, di sini yang harus kita lakukan yaitu perubahan paradigma belajar seperti yang ditanyakan oleh Bapak Asril tadi. Apa itu paradigma, bagaimana cara merubah paradigma belajar itu. Nah, itu yang harus kita tekankan, bagaimana cara merubahnya paradigma belajar itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang disiplin positif, yaitu keyakinan kelas yang akan dilaksanakan di kelas 11 TKJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan disiapkan dulu kelasnya. Silakan berdoa dulu. Dulu siap. Sebelum belajar, marilah kita baca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin.
menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Semuanya berdiri dulu. Berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa ini seharuskan keagungan. Daku ingin jemaatku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera hatiku, berkibarlah luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia kebanggaan budi bahasamu. Anda semuanya, berhubung ini mata pelajaran yang baru di kelas yang baru ini, jadi sebelum kita mulai pembelajaran, nah kamu semuanya, kita semua akan membuat kesepakatan kelas, yaitu keyakinan kelas ya, di kelas 11 TKJ. Sebelum kita buat kesepakatan kelas, kamu harus tahu dulu apa itu kesepakatan kelas. Ibu akan jelaskan sedikit ya. Nah, di sini kita akan membuat keyakinan kelas. Sudah ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas yaitu keyakinan pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif yang disepakati bersama oleh seluruh warga kelas. Nah, berarti pernyataan-pernyataan universal, pernyataan yang umum yang kita buat bersama dan kita sepakati di dalam kelas itu. Ada yang tahu contohnya apa? Apa contohnya? Daftar piket. Boleh daftar piket. Tapi yang benarnya ini, misalnya saling menghormati di dalam kelas. Nah, itu kan kesepakatan itu. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Oke, kita lanjut. Apa tujuan kita membuat keyakinan kelas? Yang pertama, membangun budaya positif. Yang kedua, meningkatkan disiplin diri. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Ya. Yang keempat, mengembangkan karakter. Yang kelima, menyiapkan siswa untuk kehidupan sosial. Nah, membangun budaya positif berarti kita harus membiasakan berbuat hal yang positif. Contohnya datang tepat waktu di sekolah, itu berarti disiplin. Menjaga kebersihan berarti budaya positif ya. Ya, Bu. Nah, meningkatkan disiplin jelas itu termasuk budaya positifnya. Berikutnya, motivasi belajar. Jika kamu datangnya lebih awal di sekolah, kamu bisa saling menghargai di sekolah, di kelas, berarti akan termotivasi kamu belajar ya. Oke, lanjut, mengembangkan karakter. Kalau kamu sudah terbiasa dengan budaya positifnya, dengan disiplin, sudah termotivasi dalam belajar, otomatis karakter kamu akan lebih baik lagi, lebih berkembang ke arah yang lebih baik. Menyiapkan siswa untuk kehidupan sosial. Kalau kamu terbiasa untuk disiplin, terbiasa untuk berkata sopan, terbiasa menjaga kebersihan, otomatis ke depannya kamu akan Terbiasa. ya di dalam kehidupan kamu udah terbiasa aja semuanya untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, itu tujuan kita membuat keyakinan kelas. Apa itu ciri-ciri keyakinan kelas? Yang pertama, abstrak. Abstrak itu peraturan nilai-nilai, ya prinsip atau nilai-nilai yang ada di dalam, yang terbiasa, yang biasa kita lakukan, yang bisa kita wujudkan di dalam kelas. Apa contohnya nilai-nilainya? Nilai-nilai kebersamaan, saling menghargai, sopan santun, nah seperti itu. Dia bentuknya abstrak ya. Ya abstrak. Iya, Bu. Nah, terus universal, kalimat yang umum. Kalimat yang umum yang kamu rasakan sehari-hari itu universal itu. Terus positif, kalimatnya positif, tidak ada kalimat negatif di dalam. Kalau seandainya ada kata-kata tidak boleh membuang sampah, itu kalimat negatif, kalimat positif.
Negatif. Kenapa? Karena ada tidak atau dilarang. Itu kalimat negatif. Nah, kalau kalimat positifnya apa? Tanpa ada kata tidak, tanpa ada kata dilarang. Contohnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan. Nah, itu kalimat positifnya. Bisa membedakannya? Bisa. Oke, kita lanjut. Ada perbedaannya. Kalau dulu kamu punya peraturan kelas ya? Peraturan kelas itu lebih konkret, lebih nyata, lebih kaku. Itu peraturan kelas. Nah, sekarang kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih mewujudkan apa? Mewujudkan keinginan kita, tapi keinginan dari dalam diri kita. Kamu sendiri yang menginginkannya untuk membuat peraturan itu. Nah, coba ada yang mau mencontohkan apa misalnya keyakinan kelas yang bisa kamu berikan itu, kamu contohkan. Ada yang tahu? Tanpa kalimat negatif, tanpa ada kata tidak. Datang tepat waktu. Atau datang 15 menit sebelum jam dimulai misalnya. Ada lagi, berarti dapat 1. Berikutnya. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Berarti itu kesepakatan kelas kita. Yang kedua, lanjut, ada lagi? Masih banyak itu? Mendengarkan ucapan guru. Mendengarkan ucapan guru. Bicara sopan santun? Ya. Nanti Ibu kasih kamu beberapa tugasnya. Nah, itu kalau untuk keyakinan kelas ya. Di sini ada keyakinan kelas. Lebih ke prinsip nilai-nilai yang ingin diwujudkan. Berarti apa nilai-nilai yang ingin diwujudkan di dalam kelas itu? Nah, itu yang kita buat sebagai keyakinan kelas. Berikutnya, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau seandainya kamu di kelas 11 TKJ ini berbeda nanti keyakinan kelasnya dengan kelas 10 TKJ atau kelas 12 TKJ atau kelas otomotif, seperti itu. Harus disesuaikan dengan apa situasi dan kondisi di kelas itu sendiri. Berhubung kita ini berada di labor, berarti kesepakatan kelasnya kita sesuaikan dengan kesepakatan di labor. Berikutnya, haruslah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Menjaga kebersihan bisa diterapkan? Bisa. Berbicara sopan santun bisa diterapkan? Bisa. Berarti nilai-nilai yang bisa diterapkan. Berikutnya, ditetapkan bersama oleh seluruh anggota kelas. Berarti harus disetujui. Misalnya, kamu nggak setuju untuk menjaga kebersihan. Ada mungkin 1 atau 2 orang tidak setuju. Bagaimana? Ya, kita usahakanlah supaya setuju. Ya. Nah, itu untuk keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas. Nah, di sini tidak fleksibel atau kurang fleksibel, cenderung bersifat otoriter. Berarti kalau peraturan kelas itu, kalau kita melanggar peraturan, otomatis dihukum. Ya. Dikasih denda, berarti itu peraturan kelas. Tapi kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kalau kamu seandainya melanggar, datang terlambat, kesepakatannya apa yang kamu bikin? Misalnya kamu datang terlambat, ada nggak konsekuensi jika nanti datang terlambat? Harus disetujui seluruh warga kelas. Misalnya membuat laporan atau datang terlambat, keluar terlambat, nanti menyelesaikan dulu tugasnya baru boleh keluar. Nah, berarti itu kesepakatan ya. Bisa membedakan peraturan dengan kesepakatan keyakinan kelas? Bisa. Oke, apa manfaatnya? Lingkungan kelas yang positif dan nyaman bagi semua warga kelas. Ya, lanjut. Membantu warga kelas untuk memahami nilai-nilai positif yang diterapkan di lingkungan kelas. Membantu warga kelas untuk mengambil keputusan yang dapat tepat dalam situasi yang sulit. Membantu warga kelas untuk menyelesaikan konflik secara positif. Nah, dari sini bisa terbayang manfaatnya. Pertanyaan Ibu sekarang, pernah kamu bikin keyakinan kelas ini sama ibu-ibu yang lain? Pernah, Bu. Sama siapa? Sama Bu Elia. Iya, Bu. Berarti kesepakatan kelasnya sudah punya sama Bu Elia. Berarti kalau seandainya kamu sudah punya kesepakatan kelas sendiri, berarti kesepakatan kelas yang sama Ibu kita gabungkan dengan kesepakatan, nanti ditambahkan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sekarang kamu coba tulis kesepakatan kelas yang bisa
yang kamu nanti kita bicarakan di depan. Untuk membuat keyakinan kelas ini, Ibu akan bagikan satu buah kertas ini per orangnya. Nanti kamu buat ide kesepakatan seperti apa yang kamu mau. Silakan. Silakan ditulis. Kesepakatan yang pertama, datang tepat waktu, berkata sopan, piket sesuai jadwal. Bagaimana? Sepakat kita semuanya? Nah, konsekuensinya apa? Jika terlambat datang ke sekolah, maka siswa itu akan membersihkan kelas atau lingkungan sekitar kelas. Nah, itu konsekuensinya. Gimana? Setuju semuanya? Setuju. Oke, lanjut kesepakatan yang lain. Berpakaian yang rapi. Berpakaian rapi. Kalau tidak rapi, berpakaian rapi itu apa saja? Dasi. Pakai dasi. Atributnya lengkap. Apa lagi? Baju masuk ke dalam. Nggak ada yang bajunya keluar-keluar. Ada lagi sepatunya warna hitam. Apa lagi? Kaos kakinya warna putih. Seandainya dilanggar, apa konsekuensinya? Denda. Diambil, Bu. Diambil sepatu kamu. Yang disetujui semua orang. Semuanya kalau setuju, oke, kita lanjut. Jangan membahayakan. Kalau keyakinan kelas itu dia harus positif. Jangan sampai dibakar, jangan sampai merugikan. Membantu teman piket. Itu boleh. Atau mengganti sepatunya pulang. Boleh seperti itu. Nah, ada lagi bisa? Melaksanakan piket kelas. Melaksanakan piket kelas. Seandainya ada yang tidak melaksanakan piket kelas, apa apanya? Piket di besoknya 1 minggu berturut-turut. Mau seperti itu? Mau. Gimana? Ya, Bu. Ini kesepakatan kelas kita hari ini. Berarti kita laksanakan ke depannya seperti itu. Oke, kesepakatan kelas ini kita buat dia fleksibel ya. Kalau seandainya ada nanti tambahannya, nanti kamu akan tulis tambahannya. Disepakati lagi bersama-sama. Nah, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau menambahkan kesepakatan? Udah, silakan duduk Nisa. Berhubung kita sudah melakukan kesepakatan kelas, yaitu keyakinan kelas, Ibu harap kamu bisa melaksanakannya dengan baik ya, dengan sepenuh hati, agar nanti kelas kita bisa lebih tertib, lebih aman, lebih kondusif, dan lebih menyenangkan. Oke? Nah, minggu depan kita masuk pembelajaran tentang materi jaringan ya. Jadi kamu siap-siap untuk pembelajaran berikutnya. Dan Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Fatma. Masuk, silakan duduk. Kamu tahu kenapa Ibu panggil? Tahu, Bu, karena saya tidak mengerjakan tugas. Nah, dari sekian banyak teman kamu, cuma kamu yang tidak mengerjakan tugas. Kenapa? Ada kesulitan dalam mengerjakan tugas? Iya, Bu. Maafkan saya karena telah mengerjakan tugas. Kamu pasti punya alasan kenapa tidak mengerjakan tugas. Iya, Bu. Beberapa hari ini saya harus menjaga ibu di rumah sakit, sementara ia bekerja di luar kota. Nah, kira-kira apa solusinya agar kamu bisa mengerjakan tugas, tapi tetap bisa menjaga ibu di rumah sakit? Ada, Bu. Saya harus bisa membagi waktu dan memotivasi diri saya untuk tetap fokus belajar, walaupun sedang banyak urusan. Kamu ingat tidak keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Ya, Bu. Keyakinan kelas bahwa setiap murid harus bisa menjalankan tugas tepat waktu dan disiplin. Nah, apa solusi dari masalah kamu ini?
Kalau boleh, tolong berikan saya waktu untuk menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Ya oke, Ibu kasih waktu kamu untuk menyelesaikan tugasnya. Nanti kalau ada tugas yang tidak kamu mengerti, kamu tanya sama temannya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Nurmala dari Domestik KT. Saya sangat senang bisa berdiskusi bersama Ibu mengenai edukasi seorang siswa yang tidak membuat tugasnya. Dari edukasi tersebut, saya bisa belajar bahwa melalaikan tugas itu tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nisa. Ya Bu. Kamu tahu kenapa Ibu panggil? Tahu Bu, karena saya datang terlambat. Sudah berapa kali kamu datang terlambat? Hari ini sudah kali ketiga Bu. Udah sering ya. Ibu tahu sekolah kita ini jauh dari rumah. Kadang Ibu juga bisa buru-buru sampai terlambat ke sekolah. Ya Bu, saya minta maaf karena sering datang terlambat Bu. Kenapa bisa datang terlambat? Ya Bu, karena saya bangun kesiangan Bu. Kenapa bisa? Saya tidur terlalu larut Bu karena bermain game hingga tengah malam. Main game itu memang mengasihkan. Kadang aku juga main game, tapi nggak berlebihan. Ya Bu, saya salah karena terlalu asik main game hingga lupa waktu. Kamu ingat keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Ingat Bu, keyakinan kelas kita adalah disiplin dan tepat waktu. Kamu punya solusi tidak dengan masalah ini? Punya Bu, saya harus mengontrol diri untuk tidak bermain game hingga sampai larut malam. Nah, kira-kira jam berapa idealnya tidur malam itu? Jam 10 sudah harus istirahat Bu. Bisa kamu lakukan? Bisa Bu. Yaudah, semoga kamu bisa melakukannya ya. Baik sih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Sriani, saya dari kelas 12 TJKT. Saya sangat senang berdiskusi dengan Ibu mengenai edukasi siswa yang terlambat datang ke sekolah. Dari edukasi tersebut, saya dapat belajar bahwa datang ke sekolah itu tidak boleh terlambat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.